Kenapa ya? Kamu gampang banget kehilangan motivasi, padahal target hidup sudah jelas. Pernah nggak sih ngerasa gini? Awalnya semangat 45, tapi di tengah jalan tiba-tiba loyo. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini, kita akan kupas tuntas fenomena yang sering banget terjadi, semangat yang padam sebelum garis finish. Banyak dari kita punya rencana dan target yang keren banget, mulai dari jenjang karir impian, target tabungan, punya badan bugar, sampai menguasai skill baru. Pokoknya, semuanya sudah tertulis rapi di buku catatan atau di kepala kita. Tapi, kenyataannya sering kali beda. Semangat yang awalnya membara seperti api unggun, tiba-tiba bisa jadi cuma kayak lilin yang tertiup angin. Padahal, targetnya belum juga tercapai. Kenapa bisa begitu? Nah, ini dia masalah utamanya. Seringkali, motivasi yang kita andalkan itu datangnya dari luar diri kita, atau yang biasa disebut motivasi eksternal. Kita termotivasi karena ingin terlihat berhasil di mata orang lain. Kita pengen dapat pujian, pengen diakui, atau sekadar ingin mengejar standar kesuksesan yang diciptakan oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Misalnya, aku harus punya mobil mewah di umur sekian biar nggak kalah sama teman-teman. Atau aku harus punya jabatan tinggi biar keluarga bangga. Kedengarannya bagus kan? Tapi motivasi jenis ini rapuh banget. Kalau dorongan dari luar, itu hilang sedikit saja. Misalnya teman kita nggak lagi peduli dengan pencapaian kita, atau kita nggak dapat validasi yang diharapkan, semangat kita bisa langsung anjlok. Begitu, sumber pujian itu hilang juga alasan kita untuk berjuang. Kita jadi bertani-tania. Buat apa sih aku capek-capek begini? Nah, di titik ini, sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share juga ke teman-temanmu. Siapa tahu mereka juga lagi berjuang dengan masalah yang sama dan jadi tahu kalau mereka nggak sendirian. Oke, kita lanjut. Selain karena motivasi eksternal, kehilangan semangat juga sering banget muncul karena target yang kita buat itu terlalu besar atau terlalu abstrak. Aku mau jadi orang kaya, atau aku mau hidup bahagia. Ini target yang bagus, tapi terlalu luas. Otak kita itu lebih suka sesuatu yang jelas dan terukur. Ketika tujuan terasa begitu jauh, dan kita nggak punya langkah-langkah kecil yang konkret untuk mencapainya, otak kita cenderung merasa kewalahan. Rasanya seperti mau mendaki gunung tertinggi di dunia. Tapi, kita nggak tahu harus mulai melangkah dari mana. Akibatnya apa? Kita menunda, besok aja deh mulainya, atau nanti deh. Kalau sudah siap, penundaan ini terus berlanjut sampai akhirnya kita merasa putus asa dan berpikir, kayaknya nggak mungkin deh tercapai. Perasaan mustahil inilah yang jadi pembunuh motivasi paling ampuh. Jadi, penting banget untuk memecah target besar itu jadi target-target kecil yang lebih mudah dicapai. Misalnya, daripada mau jadi kaya, lebih baik dipecah jadi bulan ini aku mau nabung 1 juta rupiah, atau minggu ini aku mau belajar 1 strategi investasi. Langkah kecil ini memberikan rasa pencapaian yang bisa terus menyalakan api motivasi kita. Faktor lain yang gak kalah penting adalah kebiasaan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Apalagi di zaman media sosial sekarang ini. Buka Instagram, lihat teman posting pencapaian baru. Buka LinkedIn, lihat koneksi, dapat promosi. Rasanya semua orang bergerak lebih cepat, lebih hebat, dan lebih sukses dari kita. Kebiasaan ini bahaya banget, karena bisa menggerus rasa percaya diri kita. Kita mulai berpikir, kok dia bisa? Aku nggak bisa ya? Atau perjuanganku sia-sia, orang lain lebih beruntung. Padahal, kita lupa kalau setiap orang punya garis start, rintangan, dan kecepatan lari yang berbeda-beda. Perjalanan setiap orang itu
unik. Apa yang kita lihat di media sosial hanyalah puncak gunung es dari perjuangan mereka. Kita tidak tahu berapa banyak kegagalan, keringat, dan air mata yang sudah mereka lalui. Jadi, fokuslah pada progresmu sendiri. Sekecil apapun itu, hari ini lebih baik dari kemarin itu sudah sebuah kemenangan besar. Jangan biarkan pencapaian orang lain membuat perjalananmu terasa tidak berarti. Selain faktor psikologis, jangan pernah meremehkan faktor fisik. Banyak orang tidak sadar bahwa energi fisik dan mental itu sangat memengaruhi tingkat motivasi. Kamu bisa punya target paling jelas sedunia dan rencana paling detail sekalipun. Tapi kalau kamu kurang tidur, stres berat karena pekerjaan, atau pola makanmu berantakan, motivasi pasti akan cepat luntur. Bayangkan, tubuh kita seperti baterai smartphone, kalau nggak di-charge dengan benar, ya pasti cepat habis dayanya. Begitu juga dengan pikiran dan tubuh kita. Kurang tidur membuat kita sulit fokus dan gampang emosi. Stres membuat kita kehabisan energi mental untuk melakukan hal-hal produktif di luar pekerjaan utama. Pola hidup yang tidak seimbang membuat tubuh kita lelah. Akhirnya, bahkan orang dengan niat paling kuat pun bisa berhenti di tengah jalan hanya karena tubuh dan pikirannya sudah menjerit minta jeda. Jadi, jangan merasa bersalah kalau kamu butuh istirahat. Istirahat bukan berarti menyerah, tapi mengisi kembali energi agar bisa berlari lebih kencang nantinya. Pastikan kamu cukup tidur, makan makanan bergizi, dan kelola stres dengan baik. Kesehatan fisik adalah fondasi dari motivasi yang kuat. Nah, ini dia bagian yang jarang dibahas, tapi krusial banget. Kehilangan motivasi seringkali berkaitan erat dengan hilangnya makna di balik target yang kita kejar. Coba tanyakan pada dirimu sendiri. Kenapa kamu menginginkan target itu? Apa alasan terdalammu? Kalau jawabanmu hanya sebatas karena semua orang melakukannya, atau karena ini yang diharapkan dariku, maka motivasi itu tidak akan bertahan lama. Saat sebuah tujuan hanya terasa seperti kewajiban, beban, atau tekanan dari luar, kita akan menjalankannya dengan setengah hati. Kita nggak banner-banner ingin, tapi rasa harus inilah yang menguras energi dan membuat kita cepat lelah. Sebaliknya, motivasi yang paling awet dan paling kuat adalah motivasi yang lahir dari dalam, yang selaras dengan nilai-nilai pribadi kita. Motivasi yang datang dari hasrat, dari sesuatu yang kita yakini, dari tujuan yang membuat hidup kita terasa lebih berarti. Ini yang disebut motivasi intrinsik. Misalnya, kamu ingin bugar bukan untuk pamer badan bagus, tapi karena kamu ingin sehat sampai tua dan bisa bermain dengan anak cucumu nanti, atau kamu ingin sukses dalam karier bukan untuk status, tapi karena kamu ingin menciptakan dampak positif melalui pekerjaanmu. Ketika tujuanmu punya makna yang dalam bagimu secara personal, rintangan sebesar apapun akan terasa lebih ringan untuk dihadapi. Makna inilah yang akan menjadi bahan bakarmu saat semangatmu mulai padam. Jadi, kalau saat ini kamu merasa kehilangan motivasi, jangan langsung menghakimi dirimu sendiri dan menganggap kamu gagal atau lemah. Itu sama sekali nggak benar. Kehilangan motivasi itu sangat normal. Semua orang pernah mengalaminya. Ini justru sebuah sinyal penting dari dirimu. Sinyal bahwa kamu mungkin butuh berhenti sejenak untuk refleksi. Coba tanyakan kembali pada dirimu. Apakah target ini masih relevan? Apakah strategi yang kamu gunakan sudah tepat? Dan yang terpenting, apa alasan mendasar kenapa kamu memulai ini semua? Mungkin kamu perlu menyesuaikan strategimu. Pecah target besarmu jadi lebih kecil. Mungkin kamu perlu istirahat untuk memulihkan energi fisik dan mentalmu. Atau mungkin kamu perlu menemukan kembali makna yang lebih dalam di balik tujuanmu. Ingat, perjalanan mencapai target itu bukan lari cepat, tapi lari maraton. Ada kalanya kita perlu berjalan, bahkan berhenti sejenak untuk minum sebelum kembali berlari. Kalau kamu merasa relate dengan pembahasan ini, coba deh tulis pengalamanmu di kolom komentar. Ceritamu bisa jadi penguat
dan pengingat bagi orang lain bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan ini. Kehilangan motivasi bukanlah akhir dari segalanya, tapi kesempatan untuk memulai kembali dengan lebih bijak dan lebih kuat. Jangan lupa share video ini ya. Siapa tahu ada teman, sahabat, atau keluargamu yang saat ini sedang merasa stuck dan butuh sedikit dorongan untuk kembali bangkit dan melanjutkan perjuangan mereka. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.